Oke, jadi kita lagi mau ngomongin dunia kalian lah ya. Iya. Udah dewasa gitu ya, udah pengen ngambil keputusan sendiri. Kayak ke romansa gitu ya, pikirnya udah mulai kesana. Terjadi yang namanya tawuran. Ya kan? Terus terjadi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Nufikes Nurul Fikri Podcast. Di luar Nurul Gak habis Fikri. Nufikes, temani kita dalam tawa. Nufikes, di luar Nurul kita juara. Oke, jadi teman-teman selamat datang di segmen terbaru kita, yakni Nufikes. Emangnya Nufikes itu apa sih? Nah, jadi Nufikes itu adalah acara podcast yang dibuat oleh OSIS SMP OSIS ya? IT Nurul Fikri. Wah, keren banget dong. Dan untuk hostnya tuh siapa sih, Mik? Nah, untuk segmen kali ini atau episode hari ini perdana, kita yang nemenin nih. Nah, perkenalin, aku Mikaela. Aku Arfa, dan di sini kita berdua akan nemenin kalian semua nih ya untuk menjadi host acara Nufikes ini. Untuk kali ini itu akan ada tamu nih ya, spesial yang akan kita undang. Siapa sih? Nah, jadi kita bakal kedatangan salah satu guru BK SMP IT Nurul Wah. Fikri, yaitu Bu Nur Aini. Bu Nur Aini. Waalaikumsalam, Ibu. Iya. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Rasanya Ibu bisa hadir di kegiatan podcast perdana kalian. Iya, terima kasih, Ibu. Amin. Tadi habis ngapain aja, Ibu? Ibu baru selesai ngajar, terus kemudian dilanjut dengan briefing pewawancara buat PPDB nanti yang insya Allah akan mulai perdana di hari Sabtu ini. Gitu. Oh, wah, Karena udah mulai buka pendaftaran nih. Iya. Oh, iya. Oh, mulai jadi seleksi buat di hari Sabtu ini. Iya, jadi buat teman-teman ya, NF itu membuka PPDB ya, Ibu, Ya, untuk betul teman-teman yang mau join ke SMP IT Nurul Fikri. Ya, silakan Iya. join, masih terbuka kesempatan untuk bisa bergabung bersama keluarga besar SMP IT Nurul Fikri. Ya. Jadi di sini Ibu kita pengen nanya-nanya, boleh kan ya, Bu? Oke, Iya. boleh banget. Kita mau ngobrol apa nih? Iya, asik banget nih kayaknya. Sore hari ini. Oke, jadi Ibu ini kan guru bimbingan konseling ya, Bu, Salah satu. di SMP IT Nurul Fikri. Nah, itu kita mau tanya Ibu. Jadi kita ini kan masih remaja ya, Bu. Iya. Nah, itu kita tuh pasti mengalami fase perubahan untuk dari anak-anak menjadi remaja atau pemuda ini. Itu kita mau tahu dong, Bu, emang fase remaja itu tuh fase pertumbuhan Atau apa nih, Bu? Jadi remaja tuh apa sih? perubahan yang terjadi pada fase remaja tuh kayak gimana, Ibu? Baik. Oke, jadi kita lagi mau ngomongin dunia kalian lah ya. Iya. Yang lagi mengalami ini di Remaja masa-masa juga. remaja. Iya. Jadi memang betul sekali tadi yang disampaikan oleh Arfa, kalau fase remaja itu memang masa peralihan nih, lagi masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Yang ibaratnya kalian lagi ada di tengah-tengah ya. Kadang-kadang kalian sudah ngerasa kayak anak gede sekali Iya, gitu ya, yang dewasa udah dewasa gitu ya, udah pengen ngambil keputusan sendiri, tapi terkadang masih butuh arahan-arahan dari orang dewasa gitu ya, atau bahkan kalian udah nggak pengen lagi kan dibilang kayak anak kecil, apaan sih gitu Ya, kan, kita anak kecil banget kita tuh udah gitu ya bukan kan. anak kecil. Udah bukan anak kecil lagi, tapi ada hal tertentu yang memang secara ketika kalian mengambil keputusan dan lain sebagainya itu belum cukup matang dan masih butuh pendampingan dari orang dewasa gitu lebih Jadi itu tepatnya. semacam perubahan tuh perlu ada pendampingnya ya, Ibu. Betul, ada bimbingan dan pendampingan dari Jadi orang dewasa. kita mungkin memang udah bukan anak kecil lagi, tapi kita karena baru perubahan nih, kita perlu ada pendampingnya ya untuk mendampingi supaya kita tuh tetap menjadi perubahan yang positif. Positif, betul. Karena kan kadang-kadang masih labil nih, ibaratnya ya. Hmm. Jalannya Iya. tuh masih, kalau anak pengen berjalan lurus nih masih kadang-kadang belok-belok dikit gitu ya kan, karena masih dalam kondisi yang
secara jiwanya juga masih belum stabil gitu iya. ya, emosinya juga belum stabil dan lain sebagainya, sehingga masih perlu banyak Nah biasanya ini kan kayak tadi dibilang ada belok-beloknya dikit. Nah biasanya tuh belok-beloknya dikit tuh ke arah mana sih Bu? Atau apa aja gitu? Oke, itulah yang namanya nanti akan yang disebut sebagai permasalahan remaja, Iya. Mika ya. Kan banyak sekali ya di luar sana kita dengar tuh anak-anak seusia kalian terjadi yang namanya tawuran, ya kan? Terus terjadi banyak permasalahan bullying di sekolah. Oh, Wah, iya, yang iya. bullyingnya sampai parah-parah gitu deh, gitu ya. Banyak tuh beritanya ya, ada yang sampai bahkan meninggal tuh. Wah iya, masya Allah ya, ya Allah innalillahi. Semoga memang itu tidak terjadi ya di sekolah kita ya. Amin. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya seperti itu, permasalahan remaja itu kalau mau disebutin, wah sangat banyak sekali gitu ya. Belum lagi Banyak. masalah stres ketika ngerasa oh beban pelajaran kayaknya berat banget nih gitu ya, sampai stres, depresi, ada yang sampai di tahap yang tertinggi gitu ya, udah Iya, udah. depresinya menyerah gitu kan. Terus ada lagi yang kadang ngerasa galau. Aduh, ketika lagi ada masalah ya, karena di tertentu. masa ini kayaknya kita tuh lagi masa-masa kayak ke romansa gitu ya, akhirnya udah mulai kesana gitu. Iya. Emosi juga nggak stabil Ibu. Emosi nggak stabil, Apa sih namanya benar swing apa stabil. itu? Mood swing. Ah, ya, mood swing. Itu di Iya. masa remaja Swing. tuh lagi banyak banget yang Paginya baik-baik aja, seketika kayak siang hari jadi bad moodnya parah gitu Iya. ya. Nah kondisi-kondisi itu yang akhirnya menjadi apa ya, masalah nih di masa-masa kalian. Tapi Arfa dan Mika ya, kata kuncinya adalah dari ke semua permasalahan itu intinya adalah kalian harus bisa mengenali diri. Itu dulu kunci yang pertama. Jadi Karena memang masa remaja adalah masa di mana kalian sedang mencari proses pencarian jati diri. Nah, itu yang paling penting. Ketika kalian sudah mulai tahu nih siapa diri kalian, Arfa, Mika, potensi baiknya apa, potensi yang masih belum baik dan perlu diperbaiki apa gitu ya. Maka ketika sudah ketemu semua jati dirinya, itu akan hilang tuh, akan nggak ada tuh yang namanya permasalahan galau, permasalahan self confidence, karena udah tahu dong kayak Arfa Iya. potensinya jago public speaking gitu ya. Jadi nggak ada Aduh. lagi tuh kayak ngerasa nggak pede nih gitu, karena udah tahu potensi Arfa di Iya. sana. Atau Mika mungkin dengan potensinya yang Olimpiade. Olimpiade gitu ya. Wah, itu yang memacu diri untuk terus berbuat lebih baik dan lebih baik berbuat lebih baik dan lebih baik lagi untuk diri sendiri. Iya. Gitu. Mungkin kalau misalnya kita kan udah ya lumayan tahu lah terkait dengan diri kita. Nah, tapi Iya. pasti di luar sana ada nih remaja yang belum tahu. Nah, kira-kira itu gimana sih Bu cara tahu apa sih kekuatan kita? Jati diri Apa- kita. Jati diri kita itu gimana sih Bu? Oke. Wah, keren banget nih pertanyaannya ya. Jadi esensinya adalah ketika kita pengen tahu tentang jati diri kita boleh mendeteksi diri sendiri dulu ya, dengan cara mendeteksi. Misalkan kayak lagi sendiri nih, lagi merenung dulu nih tentang diri kita. Oh, kita ini seperti apa sih? Ya. Yang paling penting adalah kita menyadari dulu siapa kita, terus kemudian tujuan kita hadir di dunia untuk apa. Ya, karena pada dasarnya Allah menciptakan setiap manusia dalam bentuk yang sempurna, gitu ya. Tidak mungkin Allah menciptakan kita sia-sia di dunia ini. Itu dulu ya, yang paling penting. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita nih. Ketika kita sudah dihadirkan di dunia, terus kita mau ngapain nih, gitu ya. Terus kita akhirnya berada di sini tujuannya apa nih gitu. Akhirnya kan nanti lama-lama kita kenal ya. Oh, ternyata aku sukanya misalkan seneng tanaman gitu ya. Oh, boleh tuh nanti disalurkan menjadi hobi tertentu. Iya. Atau misalkan Arfa senangnya ngomong, ya kan? Akhirnya jadi public speaking. Mika senangnya misalkan latihan soal gitu ya kan. Iya, Akhirnya ikut ntar olimpiade. ikut olimpiade. Jadi kuncinya adalah kita mengenali diri sendiri dulu. Kalau misalkan belum gitu ya, atau belum paham banget, boleh kalian bertanya ke orang terdekat. Ya, siapa tuh orang terdekat kalian? Orang tua. Orang tua, so pasti. Iya, kayak kalau misalnya sama orang tua tuh kita tuh sebenarnya jangan malu ya, apalagi di masa remaja ini tuh kita harus banyak-banyak cerita, karena supaya tuh orang tua tahu tuh kayak dan bisa memberikan
nasihat ya untuk problem yang kita alami. Nah, iya, tepat sekali. Selain itu siapa lagi? Mungkin ada referensi lain lagi? Sahabat. Sahabat, Iya. betul ya, yang paling mengenal kita, yang bisa juga kita dijadiin referensi ya, bisa kita jadikan referensi. Berarti kayak sahabat tuh penting banget ya Bu. Jadi Penting. kita harus milih-milih juga sahabat ya. Kalau misalnya sahabat kita baik, kita mungkin bisa Keikutan baik, ya. lebih baik, dan kita juga bisa nanya-nanya ke dia. Betul. Tapi kalau misalnya teman kita kurang baik kan kayak kalau kita nanya takutnya mengarah ke hal yang kurang baik. Gitu. Iya, jadi sahabat betul penting sekali. banget ya di masa remaja. Sebenarnya tuh Betul. mungkin memang teman itu bersama siapa saja, tapi untuk yang benar-benar kita pilih sebagai sahabat tuh kita harus cari yang menurut kita itu paling cocok untuk kita dan bisa memberikan dampak yang positif. Keren. Ya, karena kalau misalnya beberapa kasus nih, misalnya ada yang mereka itu sahabatnya sama orang yang bisa dibilang kurang baik, itu malah nanti dia takutnya terjerumus kayak Kebawa gitu ya. iya, kayak misalnya Terpengaruh. LGBT, ada tuh apa yang kayak temennya agak sedikit mengarah ke LGBT, jadinya mereka tuh jadi ikutan, Ibu. Betul sekali. Menurut Ibu kayak seberapa penting sih teman di masa remaja ini? Kayak Oke. karena di fase ini kadang kita mikir kayak aduh maunya ceritanya ke teman aja deh, nggak mau ke orang tua. Iya, gitu. kadang itu kita malu ya kalau bisa sama orang tua tuh. Jadi sebenarnya menurut Ibu tuh sahabat itu penting nggak sih apa, atau sama orang tua tuh sebenarnya kita tuh mendingan cerita ke siapa, Ibu? Kalau pembanding ya antara teman dan orang tua, kita tidak bisa untuk dibandingkan. gitu Iya ya. Jadi sih. gimana pun memang seharusnya nih idealnya gitu ya, yang paling mengenal tentang diri anaknya, diri kita gitu ya, orang tua pasti kan lebih paham karena mereka Iya. mendidik kita at least dari kecil nih, ya kan, tahu banget kebiasaan Mika sama Arfa dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Tapi kan ketika di usia remaja mungkin ada sedikit rasa gimana ya, enggan Kayak gitu malu ya, untuk cerita ke sungkan, orang tua, iya. ya. Mungkin dengan sahabat bisa lebih terbuka, tapi bukan berarti ketika kamu sudah nyaman dengan sahabat akhirnya melupakan begitu saja orang tua gitu ya. Kebayang kan orang tua kayak ngerasa jadi sedih banget gak sih kok Iya, kayak sebegitunya, lebih milih. sampai nggak mengenali anaknya di usia remaja gitu. Boleh lah sekali-kali maksudnya sharing ke orang tua meskipun kamu sudah menemukan sahabat yang pas banget nih gitu, yang kayaknya bener-bener klik banget, nyambung banget sama kalian, tapi bukan berarti semua hal kamu tumpahinnya ke sahabat kamu doang gitu sampai Iya. orang tua wah tuh apa nih sebenarnya anak aku apa bukan ya gitu. Kayak gitu-gitulah kan nggak enak juga ya, nanti akan semakin membuat jurang gap antara kamu dengan Iya, orang tua. kayak jadi nanti kita bakal tertutup lah sama orang tua. Iya betul, karena biar gimana pun kan nanti ketika kalian ada masalah dan lain sebagainya, orang tua tuh biasanya orang pertama yang akan mensupport kalian. Iya, ya selalu Iya ada sih. ya. Selalu Iya, yang ada. selalu ada, kayak walaupun kita down, mereka tetap akan terus support kita gitu. Betul banget. Oke. Tapi Ibu, kalau misalnya kita mau coba ngomongin ke permasalahan nih, Bu, walaupun tadi sudah, tapi kita pengen lebih detail soal ini. Lebih dalam ya. Kita mulai mungkin dari pergaulan nih, Bu. Ibu, menurut Ibu tuh pergaulan remaja tuh kayak gimana sih, Ibu? Pergaulan remaja Yang harus dibangun atau Iya, mungkin yang untuk ada sekarang dulu deh. Kebanyakan tuh pergaulannya tuh kayak gimana sih, Bu? Ada yang positif lah atau ada yang kurang baik, itu gimana, Ibu? Iya, kalau tentunya kan kita berharap pergaulan yang mau kita bangun adalah lingkungan yang memang bisa mensupport kita secara Iya. positif ya, gitu ya. Secara umum tentunya gini, ketika orang tua kalian nih, orang tua Arfa dan juga Mika memilih sekolah SMP Nurul Fikri Iya. ya, menjadi sekolah yang dituju untuk bisa kalian menuntut ilmu gitu ya, selama di SMP, pastinya orang tua kamu sudah memikirkan bahwasanya NF menjadi lingkungan yang memang lingkungan baik nih yang bisa mensupport tumbuh kembang kalian gitu. Itu yang paling penting ya. Dengan pembiasaan yang ada di SMP Nurul Fikri gitu ya, pembiasaan mulai dari apa yang kalian ingat dari awal, misalkan kita ada Al-Masurot gitu ya, itu kan dalam Iya. rangka
terus menjaga lisan kita, terus menjaga rasa syukur kita gitu ya di pagi dan sore hari, terus kemudian duha, terus dan lain sebagainya. Itu pada dasarnya dalam rangka membangun lingkungan pergaulan Iya. di fase kalian. Lingkungan pergaulan yang positif, Positif Ibu. tentunya. Begitu deh. Oke. Nah, selain pergaulan, ini tuh kita juga di fase remaja ini, apalagi di SMP tuh kayak kita suka stres Mm-mm. akan banyak hal. Iya, Iya. baik itu belajar lah Iya. atau organisasi segala macam deh, dan mungkin dan kita juga sebenarnya sempat mengalami itu, Ibu. Kita mau tanya Ibu itu kira-kira solusi dan contoh-contohnya tuh sebenarnya kayak gimana aja sih, Bu? Ya, kayak Stresnya gimana cara menghilangkan stres Iya. atau mengurangi stres gitu. mengelola stresnya berarti ya. Oke. Ya, stres itu sebenarnya hal yang stres itu kan tekanan ya. Memang Oke. selama kehidupan kita pasti ada hal-hal yang membuat kita ini kita yang penting harus tahu dulu yang pertama. Apa sih yang menjadi penyebab stres itu sendiri gitu ya. Contohnya misalkan Arfa ngerasa stresnya dalam hal apa? Contoh ketika Misal organisasi lah, organisasi gitu ya. Berarti kan yang perlu dievaluasi adalah bagaimana Arfa mengelola waktu dengan baik. Ya, Iya. karena organisasi yang bikin stresnya tuh apa sih? Ya karena memang kadang kekurangan waktu gitu ya. Iya. Membagi waktunya gimana nih? Ini belum ngerjain tugas, ini ternyata harus rapat. Ya nggak? Iya. Gitu ya kan. Terus kemudian nanti berikutnya 2 hari kemudian nanti ada UB gitu kan. Berarti yang kunci pertamanya ketika kalian sedang menghadapi stres adalah mencari tahu dulu penyebabnya itu karena kenapa. Ya, karena dari situ baru nih kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Gitu. Karena banyak kan yang menjadikan penyebab kita stres tuh banyak, harus dicacah-cacah dulu biar lebih jelas. Baru nanti kita bisa mencari solusi-solusi dari stres-stres yang ada. Berarti yang paling penting tuh kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Betul. Oke. Dari sekian Iya. list yang ada gitu. Contohnya misalkan Arfa, ternyata yang bikin stres Arfa satu organisasi, yang kedua misalkan temen gitu ya, pergaulan gitu, atau dan lain sebagainya gitu. Ketiga misalkan tugas-tugas. Nah, satu-satu dulu coba kita coba bikin listnya gitu ya, kita coba pecah-pecah dulu gitu. Ini nih organisasi selama ini aku karena terlalu banyak kali ya, terlalu aktif. Bisa nggak ya kalau misalkan sisi ininya aku delegasiin dulu deh, bergantian sama teman kayak gitu, karena aku harus nuntasin dulu tugas-tugas utama kamu sebagai pelajar, umpamanya kayak gitu kan. Dengan akhirnya kamu meminimalisir hal-hal tersebut, otomatis kan stres itu dengan sendirinya akan berkurang dan kamu bisa lebih mengelolanya dengan baik lagi. Begitu. Iya, kalau Ibu tapi pas masa-masa remaja itu pernah ngalamin stres gak sih, Bu? Oh iya, pastinya sama seperti kalian. Gitu ya. Berarti normal ya Bu di masa Normal. saya. Tapi Ibu Tinggal untuk bagaimana kalian mengelola stresnya itu sendiri. Nah itu cara kalau dari Ibu sendiri itu waktu itu misalnya Ibu waktu itu stresnya karena apa, Ibu? Dulu stresnya karena saat menjelang ujian, setiap mau menjelang iya. ujian itu pasti Karena- stres banget Karena ya. pressure-nya Pressure Ya, harus belajar gitu, Ibu. Iya. Itu Ibu untuk mengatasi hal itu biasanya ngapain, Ibu? Oke, akhirnya ibu mengambil langkah untuk mencicil belajar karena dulu belum punya ritme mencicil belajar gitu, Arfa. Jadi pada saat ujian nih, SKS banget gitu ya. Sistem Sehingga- kebus semalam iya, sampai akhirnya besok ujiannya ternyata ada 3 pelajaran. Mana dulu nih gitu ya, buku mana dulu. Sampai begadang. Sampai begadang sampai akhirnya pas pagi-pagi pas waktunya ujian bukan ngerjain malah ngantuk yang ada kan. Iya. Jadinya semakin membuat kita stres gitu, karena ketika kita nggak bisa maksimal mengerjakan ujian kan nanti udah kebayang ya, hasilnya bakalan rendah nih gitu ya Jadi kan, kita akan kayak- semakin stres. iya. Akhirnya solusinya ibu coba untuk mencicil aktivitas belajar sebisa mungkin di setiap hari, meskipun durasi waktunya nggak lama gitu ya. Misalkan cuman 15 sampai 30 menit gitu, tapi Jadi- itu rutin ibu lakuin. Jadi kalau misalnya dari tadi aku lihat Ibu kebanyakan stres itu tuh karena kurang bisa mengelola waktu. Jadi untuk mengatasinya berarti itu mereka harus bisa
membagi waktunya untuk misalnya untuk belajar lah atau organisasi dan tetap harus ada waktu istirahat gak sih Bu? Iya dong, perlu dong. Iya. Karena kita Di kan masa- harus seimbang, Di ya. masa remaja ini kita juga kayaknya butuh lebih banyak waktu istirahat ya Bu, karena kayak kita capek banget dengan emosi kita Iya. sendiri, itu kayaknya juga jadi salah satu concern kita untuk menjadi lebih capek gitu Betul, ya. agar mental health-nya terus terjaga ya. Mm-mm. Betul. Jadi ketika pada umumnya normal aja gitu, berjalannya normal aja. Saat kalian ngerasa lelah, ya udah yuk rehat dulu. Stop. Sediain waktu untuk rehat. Mau butuh berapa menit nih? 15 menit, 30 menit. Silakan lakukan hal-hal yang kira-kira dengan kalian rehat sejenak itu bisa merecharge kembali gitu ya semangat kalian. Contoh misalnya Arfa lagi ngerasa jenuh gitu belajar. Maka biasanya aktivitas apa yang Arfa lakuin? Kalau misalnya lagi jenuh sih biasa saya tuh sih sebenarnya bukan yang main game banget sih Bu. Jadi kayak kalau misalnya lagi jenuh ya udah gitu tiduran sambil scroll. Oke. Butuh berapa lama biasanya? Biasanya sih Setengah jam. 15 atau 30. Sampai 30 Oke. menit ya. Dan setelah Arfa melakukan itu lebih Iya, rilis lebih ininya? relax ya. Lebih Dan relax. untuk selanjutnya sih lanjut belajar Ibu. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi pengalihannya adalah saat lelah, ya udah nggak apa-apa, istirahat aja. Karena memang tubuh juga punya hak ya. Allah juga kan mengatakan kalau di 24 jam waktu yang telah Allah sediakan harus berimbang gitu ya, tawazun ya, seimbang lah ibadahnya, terus kemudian belajarnya gitu ya. Bermain mungkin dalam artian bermainnya itu rehat sejenak gitu ya, terus membantu orang tua tuh juga nggak kalah penting ya. Tetap harus ada porsi waktu untuk kita bisa berbakti kepada orang tua, meskipun dengan hal-hal yang sederhana gitu. Ketika kamu berdua nih ngelihat orang tua, oh kayaknya baru pulang kerja lagi capek nih, ya udah apa sih yang bisa kamu lakukan? Bantu. Pijitin nih kayaknya enak gitu ya kan. Wah kan kayak kamu lah kalau Kayak lagi pijitin. capek dipijitin enak banget kan Iya. rasanya gitu. Atau kalau misalkan lagi lelah juga gitu, ayo udah deh bikinin teh nih gitu. Iya. Kayaknya enak nih, segar gitu. Nah kayak gitu lah contohnya. Tapi menurut Ibu tuh jadi dari semua permasalahan yang ada, kira-kira ada nggak sih hal positif yang bisa dilakukan remaja untuk kayak supaya lebih refreshing tapi mungkin lebih ke hal yang positif gitu Bu? Apa aja itu Bu? Kira-kira ada nggak Bu? Lebih refreshing tapi Hal positif apa sih? hal positif yang bisa dilakukan remaja agar waktu luangnya tuh bisa terpakai gitu Bu. Dengan baik ya. Dengan baik, ya. Oke. Kalau Ibu boleh saran, gunakan waktu sebaik mungkin. Benar ya tadi untuk hal-hal yang positif. Hal yang dimulai dari hal yang kalian sukai dulu. Oke. Hal Iya. positif yang kalian sukai. Contoh misalkan apa? Mika sukanya apa? Hobinya ngapain? Aduh, saya Masak Masak? Iya. Nah, boleh. Seru banget tuh Bapak. Kadang kayak besoknya bikin cookies lah, bikin puding. Ya, Saya suka boleh masak. gitu. Jadi waktu yang tersedia gitu ya, akhirnya kalian sibukkan dengan hal-hal yang positif sehingga nggak ada tuh kepikiran hal-hal yang negatif. Benar nggak? Kan Iya, kalau iya. kita sibuk gitu kan kayaknya udah ya udahlah ya, nggak mikirin orang lain, dalam artian nggak mikirin orang lain nih gini, nggak ngurusin urusan orang lain deh gitu. Jadi terhindar dari pergibahan, ya kan, perjulitan ke orang lain, terus kemudian ngebully gitu atau Aduh. merasa iri dan lain sebagainya. Itu udah hilang banget deh, ya. karena memang kita udah Fokus. sibuk fokus dengan diri kita sendiri, fokus dengan mengembangkan potensi-potensi baik yang ada pada diri kita. Oke. Begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya remaja gitu kan kadang tuh suka kayak julitin orang nih Bu. Atau misalnya kayak nggak suka sama suatu orang lah itu. Apakah dengan kegiatan positif apa nih Bu? Apa yang bisa untuk mengatasi hal tersebut, atau ada saran nggak nih Bu? Misalnya kita nggak suka sama orang tapi kita supaya kita yang kalau kayak gitu kan takutnya nanti malah stres atau gimana. Itu Ibu ada saran nggak Bu untuk hal itu? Iya, kembali lagi ke yang awal Arfa. Jadi yang paling penting adalah kita latihan untuk bisa semakin mengenal diri kita. Ya, itu
menjadi pondasi dasar. Karena Itu kan yang paling utama ya. paling Bu? utama betul. Iya. Karena ketika kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan semakin tahu dan kita akan semakin cinta dengan Sang Pencipta kita. Gitu ya. Iya. Ketika kita tahu, oh ya Allah, aku ternyata punya kelebihannya, ini nih bisa berbicara di depan umum. Mungkin nggak banyak orang yang bisa kayak gini. Mungkin malah bahkan ada di luar sana yang Allah takdirkan dia malah nggak bisa berbicara. Akan semakin berpikir kan kita, kenapa kita harus sia-siain ya gitu. Kita bersyukur banget nih Allah udah ngasih kita kelebihan ini gitu. Ketika kita semakin meresapi tentang diri kita, akan hilang tuh yang namanya kita akhirnya jadi julid ke orang lain, ya nggak? Iya, Kayak bener. udah ya udahlah gitu ya. Nih aja kita udah bersyukur banget kita masih Allah kasih mulut dan bisa bersuara atau berbicara. Ada juga orang yang memang dikasih mulut tapi nggak bisa berbicara, emang sudah Allah takdirkan seperti itu. Itu contoh kecilnya, gitu ya. Atau contoh lain, Allah kasih mata gitu ya, kita bisa melihat secara jelas. Ada juga di luar sana teman-teman sebaya kalian mungkin yang Allah kasih mata tapi nggak bisa melihat, gitu. Iya ya. Jadi Begitu. intinya itu dalam fase-fase remaja ini, Bu. Dalam fase masa perubahan, itu peralihan ya benar. Jadi kita kalau bisa tuh kita tuh perlu untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan positif. Betul. Terus juga kita mengenali diri untuk mencari tujuan kita tuh sebenarnya itu kita hidup untuk apa, mencari jati diri kita itu siapa. Oke, jadi gimana nih? Mungkin segitu aja dulu ya, Bu. Iya. Iya, aduh. Senang ya. Iya, rasanya. senang banget Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Sebelum Ibu tapi kita ada sedikit hadiah nih, Bu ya. Oh, Iya nih, kita luar biasa. ambil dulu ya, Bu. Iya. Iya. Silakan. Ini itu ada bentar. Jadi Ibu, terima kasih ya udah datang di acara podcast perdana. Perdana kita Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu ini berarti special guest nih Bu. yes. Kita ada nih ya Bu, ada souvenir. Souvenirnya Oke, Ibu terima ya. iya. Mug dengan logo Nuvika. Iya. Thank you loh, thank you. Ya, terima kasih banyak buat OSIS SMPT Nur Fikri Iya. yang sudah memfasilitasi. Ini keren banget nih. Ini menjadi program perdana ya, untuk kita bisa sharing, berbagi ilmu, berbagi cerita yang semoga podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman, nggak cuma teman-teman yang ada di Nur Fikri, tapi juga teman-teman di luar sana ya. Iya. Oke, Arfa dan Dika, Iya, terima kasih, sekali Ibu. lagi. Senang Ya. bisa sharing di sini. Iya, senang banget Ibu. Oke. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan dan tungguin episode-episode lainnya dari Nuvikast. Segini aja dari kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nuvikas, Nuvikas.